Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, harap menanamkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1-B/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nasir Wirawan Sinaga pada hari ini Senin 26 Oktober 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sidang kali ini tertutup untuk umum. Untuk pembacaannya nanti terbuka untuk umum karena kita tidak tindak pidana asusila. Yang khususan ini kan tertutup Pak. Tertutup. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat tuntutan. Selamat siang, saudara penuntut umum. Selamat siang, apakah saudara penuntut umum sudah siap untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan? Siap, silakan. Baik, pada tugas setiap saat dimohonkan untuk menghadirkan terdakwa untuk persidangan dan keadaan bebas. Terdakwa dihadirkan. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini pembacaan surat tuntutan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang baik, untuk penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutannya? Apakah salinannya sudah diserahkan kepada pihak terdakwa? Sudah. Selanjutnya untuk silakan dibacakan tuntutannya dan untuk pihak saudara penasihat hukum secara bersama tuntutannya. Terima kasih, Mulia. Pada hari ini, izinkan kami jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Nasir Wirawan Sinaga, tempat tanggal lahir baru Tapanuli, Sumatera Utara, umur 21 tahun, baru 4 Februari 2000. Jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto nomor 31, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Beragama Islam, pekerjaan pengusaha, dan pendidikan setara satu. Kedua, penahanan rutan. Perhatikan terhadap terdakwa tersebut di atas baik pada tingkat pendidikan maupun penuntutan.
dilakukan penahanan di rumah tahanan atau rutan. 1. Ditempatkan oleh penyidik Polres sejak 28 sampai 10 September tahun 2021. Kemudian kedua diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 10 sampai dengan 14 September tahun 2021. Dakwaan 1. Baik, terima kasih. Pembacaan surat tuntutan dan Instruksi dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Baik, pembacaan surat tuntutan akan saya lanjutkan. Baik, adapun kesimpulan daripada dakwaan atas perbuatan terdakwa masih menjalani sinaga sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUH pidana diancam pidana 12 tahun penjara. Kemudian yang kedua, bahwa perbuatan terdakwa masih menjalani sinaga terdapat dalam pasal 230 KUH pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan terdakwa dalam pasal 338 KUH pidana dengan barang siapa sengaja melampas orang lain. Adapun analisis yuridis pertama bahwa atas perbuatan terdakwa Nasir Wirawan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUH pidana dan diancam pidana 12 tahun penjara. Kedua, adapun penjelasan unsur terkait analisis yuridis pada pasal 285 KUH pidana, pasal 285 KUH pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lambat 12 tahun. Adapun unsur-unsur dari pasal 285 KUH pidana ini adalah yang pertama itu ada barang siapa, kemudian yang kedua dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, 3 memaksa 4 seorang wanita, kemudian yang kelima wanita itu bukan istrinya atau di luar perkawinan yang sah. Kemudian yang keenam bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan dirinya. Kemudian adapun unsur percobaan tindak pidana pada pasal 53 KUH pidana.
Mengenai percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Pidana. Yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena tindakan sendiri. Kemudian yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Kemudian yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan sampai dengan selesai. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemerkosaan sebagaimana diatur pada pasal 285 KUH pidana, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Akibat perbuatan terdakwa, korban perkosaan mendapat luka di bagian kaki, luka di bagian bibir bawah dan juga lebam di bagian tangan dan kaki dibuktikan dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan dengan nomor 4028/8/B/2021 pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 18.00. Yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur daripada pasal tersebut, unsur-unsur daripada pasal 285 KUH pidana. Yang pertama ada unsur barang siapa, dalam hal ini terdakwa sebagai pelaku dalam delik pemerkosaan. Kemudian yang kedua dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, bahwa pada saat ini melakukan pemerkosaan, terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap korban dengan berdampak bulan. Kemudian yang ketiga ada unsur memaksa. Dalam hal ini terdakwa ternyata dan meyakinkan memaksa korban untuk bersetubuh dengan cara membawa ke tempat sepi. Kemudian yang keempat ada seorang wanita. Dalam hal ini bahwa wanita itu merupakan si korban. Kemudian yang kelima, wanita itu bukan istrinya atau di luar perkawinan yang sah. Bersetubuh atau melakukan persetubuhan bahwa dalam hal ini korban dan terdakwa tidak berstatus sebagai suami istri yang sah. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam pasal 53 KUH pidana telah terpenuhi. Adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan luka berat pada bagian alat kelamin korban, kemudian hilangnya keperawanan daripada korban. Kemudian selanjutnya bahwa korban telah mendapatkan perlakuan penganiayaan daripada terdakwa beberapa pukulan. Kemudian bahwa korban telah mendapatkan adanya ancaman pembunuhan dan penganiayaan atas tindakan daripada terdakwa. Adapun hal yang meringankan, satu terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian yang kedua, terdakwa berlaku sopan di muka persidangan. Kemudian yang ketiga, terdakwa tidak menyulitkan persidangan dalam memberikan keterangan. Berdasarkan uraian di atas, kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan undang-undang yang bersangkutan, menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memutuskan. 1. Nyatakan terdakwa Nasir Wirawan Sinaga bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 285 KUH pidana. Kemudian menyatakan terdakwa Nasir Wirawan Sinaga bersalah melakukan tindak pidana percobaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 KUH pidana. Kemudian yang ketiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian yang keempat, menyatakan barang bukti berupa 1 buah celana dalam dan bra, kemudian 1 buah busana dengan style rok mini yang berumur bekas percikan sperma terdakwa. Kemudian yang ketiga, sebuah kayu berukuran 30 cm, 1 unit handphone Samsung A11, 1 buah pisau ukuran medium dengan panjang 15 cm, 1 pasang sepatu heels, sepasang tas yang berisi dompet ATM atas nama korban dan perlengkapan kosmetik, menetapkan terpidana membayar biaya perkara. Kemudian yang kelima, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi majelis hakim ini kekuatan untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Dengan demikian, surat tuntutan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Jaksa Penuntut Umum Rizky Kurniadi Sukma Wijaya Hasibuan ditandatangani. Terima kasih kepada Yang Mulia. Pembacaan surat tuntutan telah dilaksanakan. Terima kasih Jaksa Penuntut Umum. Untuk saudara terdakwa, apakah sudah dimengerti surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum? Selanjutnya, apakah saudara ingin melakukan pembelaan?
Saya calon ke penasihat kita. Bagaimana penasihat hukum dari tentu kami di sini atas diajukan secara tertulis atau secara lisan? secara lisan. Apakah sudah siap hari ini juga? Ya, siap untuk menyampaikan. Untuk misalkan dibacakan, untuk salinannya mohon diserahkan kepada tidak penasihat hukum. Silakan kepada penasihat hukum. Jaksa penuntut umum untuk didengarkan secara langsung. Baik, menurut saudara sebelum pembahasan maka sebagai sampaikan adalah pertama-tama kami pengadilan Allah Subhanahu wa taala karena nikmat kami dan hidayahnya sehingga pada hari ini kami penasihat hukum pembelaan di sidang yang terhormat. Tentunya harapan besar kami bahwa pembelaan yang sampaikan ini pada ini kiranya dapat dan dijadikan sebagai pertimbangan selanjutnya di mana sebelumnya ada satu keputusan terakhir terkait dengan apakah memang dakwaan ini sungguh-sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah kan untuk 7 hari ini karena periodenya kan sampai ke minggu depan. Jadi nanti yang bisa itu nanti jadi ini masuk pada dasar bentar untuk kan dia kan yang besar sebelumnya dari pembelaan Aslinya ditutup. ya. Jadi tanya-tanya Baik, untuk penasihat hukum apakah ingin mengajukan pembelaan? tentu yang mudah di sini kami akan mengajukan namun kami membutuhkan waktu selama menyiapkan dan mengajukan Diajukan secara tertulis. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah curhatan selama 7 hari? Tidak boleh. Panitra minggu depan atau 7 hari dari ini hari apa? hari Senin tanggal 2 November 2021 yang mulia. Apakah ketepatan ini? Tidak. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini bertepatan tanggal 22 November 2021. Maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan Sidang ditunda dan dilanjutkan dengan agenda. baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Selasa 2 November 2021 diberitakan kepada para terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang hadirin mohon untuk berdiri. Pada hari ini, iya Pak. Pada hari ini, Senin 2 November 2021, sidang perkara nomor 1/2021 PN Jakarta Selatan akan segera dimulai.
Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, harap menertibkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1-B/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nasir Wirawan Sinaga pada hari ini Selasa 2 November 2021 dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum. Selamat siang, saudara penasihat hukum. Untuk jaksa penuntut umum untuk dihadirkan terdakwa terbuka persidangan. Baik, untuk terdakwa sudah ada di persidangan yang boleh. Terima kasih jaksa penuntut umum. Selanjutnya pembacaan pembelaan. Apakah salinannya sudah diserahkan kepada kami? Baik. Untuk saudara terdakwa apakah bisa mengikuti sidang? Ya. Sehat. Ya. Salinan sudah diterima. Selanjutnya kami serahkan kepada penasihat hukum untuk membacakan pembelaannya dan untuk jaksa penuntut umum untuk didengarkan. Saudara jaksa penuntut umum yang akan menghadiri dari tugas memang sebelum pembelaan kami mulai, maka sebagai saya beriman adalah dengan menunjukkan kebijakan kita sembilan tahun karena aku suka nikmat dan karunia sehingga mendapat hati untuk membacakan dan juga menyampaikan pembelaan kita terhadap apa yang disampaikan pada 26 Oktober 2021. Tentunya harapan bisa kami agar kemudian majelis hakim dapat dijadikan sebagai pertimbangan sebelum sampai pada putusan terkait dengan apakah juga melakukan perbuatan sebagaimana apa yang dilakukan. Setelah kami pelajari dengan senang dan secara komprehensif terkait dengan apa yang diucapkan dan disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Oktober, maka permintaan kami untuk kemudian menyampaikan pembelaan atas terdakwa Nasir Wirawan. Majelis hakim terhormat, untuk menanggapi tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, pembelaan ini sudah disusun dengan sistematika yang terdiri atas pertama surat dakwaan, yang kedua tuntutan, yang ketiga fakta persidangan, kemudian membahas dan yang terakhir ialah terkait dengan kondisi objektif terdakwa. Adapun pembelaan ini pun dari sebuah harapan agar pemuda dan pemutus perkara aku dengan bersama dan pemuka aliman serta senantiasa bertugas dari keadilan, hakim berani kemanusiaan dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Agar kemudian putusan ini diberikan berdasarkan pada nilai keadilan yang baik. Sebelumnya, yang pertama di sini akan disampaikan terkait dengan surat dakwaan. Dalam surat dakwaan dari jaksa penuntut perkara aku terlihat bahwasannya jaksa penuntut dalam Sinaga dengan dakwaan alternatif, yaitu mengenai perbuatan sebagaimana diatur di ancam pidana pasal 25 KUHP dan juga apabila diperhatikan di rumusan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang 12 tahun 2009 tentang
unsur yang terdapat. Yang pertama adalah dalam hal ini terdakwa sebagai pelaku dalam delik pemerkosaan. Yang kedua dengan kekerasan atau dengan kekerasan bahwa pada saat ini melakukan pemerkosaan terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dengan berbagai. Yang ketiga memaksa dalam hal ini memaksa korban dengan cara membawa ke transaksi. Yang keempat seorang wanita dalam hal ini wanita adalah sang korban. Dan yang kelima wanita ini bukan istrinya atau di luar perkawinan. Ada persoalan selanjutnya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Nasrullah Sinaga dengan dakwaan alternatif kedua yakni mengenai perbuatan sebagaimana diancam dalam pasal 338 KUHP dan 1253 KUHP bahwa pasal 3 KUHP percobaan pembunuhan dilakukan terdakwa ini melanggar dan dimana menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun bahwa manakala kemudian kita secara sama dengan sebaik-baiknya maka kemudian dapat kita lihat unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencoba melakukan kejahatan pidana, dimana jika niat untuk ternyata ada dekat kelasan itu bukan semata-mata disebabkan pembunuhan sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pembunuhan dalam percobaan dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau kemudian karena seperti itu dilakukan pidana penjara paling lama 15 tahun dan keempat pidana tambahan dari percobaan sampai dengan pidana selesai. Bahwa dalam uraian dakwaan jaksa hukum dan dakwaan alternatif di atas menguraikan terdakwa Nasrullah Sinaga telah melakukan perbuatan berupa pemerkosaan dan percobaan pembunuhan terhadap korban. Yang kedua ialah tuntutan. Bahwa jaksa penuntut umum melaksanakan tuntutannya telah menuntut terdakwa dengan pertama menyatakan terdakwa Nasrullah Sinaga bersalah jika tidak punya pemerkosaan. Yang kedua, terdakwa Nasrullah Sinaga bersalah melakukan tindak pidana. Yang ketiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara. Dan beberapa alat bukti yang juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Yang ketiga ialah terkait dengan fakta persidangan. Untuk dapat menanggapi surat tuntutan jaksa penuntut umum, maka pada kedua kalinya akan kami terkait dengan bagaimana keterangan saksi dan apa yang terungkap dalam persidangan, sehingga kemudian dapat memenuhi kebenaran materi dan yang pertama dari keterangan saksi, seperti yang pertama ialah Dr. Arifah Ramadhani yang bersaksi bahwa benar saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa dan juga korban, bahwa benar saksi tidak ada terdakwa dan korban, bahwa benar dan hasil pemeriksaan wawancara dan pemeriksaan medis dengan korban yang tertuang dalam rekaman dan selama nomor 08/2021 diduga mengalami tindakan pemerkosaan. Dalam hal ini, dan para kami yang pertama disampaikan oleh Dr. Arifah Ramadhani agenda pemeriksaan dari saksi bahwa pada korban dilakukan pemeriksaan materi yang mempunyai seksual yang dilakukan dengan pemeriksaan bahwa semua keterangan saksi di atas dibenarkan oleh yang berikut ialah juga telah berada dari keterangan terdakwa. Pertama, sejatinya terdakwa ini tidak merencanakan sebuah pemerkosaan. Di mana umumnya penyidik mau mengantarkan dia pulang dan kebetulan satu orang jalan bahwa dalam hal ini alasan terdakwa yang mulia pada hendak menuju korban sebelum sampai ke rumah seperti itu menyebabkan keadaan yang lalu dan akan pemerkosaan itu tidak ada orang pun yang melakukan tindakan terdakwa dan melakukan pemerkosaan tersebut secara sadar. Bahwa benar terdakwa merencanakan penganiayaan terhadap korban yang sedang dirawat di rumah sakit dalam hal ini dikarenakan dendam terhadap terdakwa terhadap korban karena khawatir akan dilakukan. Bahwa benar terdakwa memotong bagian daripada tulang dengan pisau tidak bersama-sama dengan temannya dalam hal ini jelas sendirian. Kalau benar dalam perbuatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa Nasrullah Sinaga ini melakukan keadaan pemerkosaan akibat saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada dasarnya tidak ada di tempat kejadian ataupun peristiwa dan juga tidak menyaksikan secara langsung melalui mata dan kepalanya sendiri. Selanjutnya ialah pemeriksaan yuridis. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan yang disampaikan oleh para saksi ini juga disampaikan oleh terdakwa dari penasihat hukum terdakwa pasal dengan dakwaan alternatif sebagaimana disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kalau menurut kami terdapat
ketimbang serta pengadaan kebutuhan pidana penjara selama 15 tahun sebagaimana telah dinyatakan dalam persidangan adalah proses yang paling utama atas kejadian perkara. Lalu setelah kami membaca secara sistematis terkait dengan surat tuntutan umum terhadap dakwaan, di sini kami akan membahas terkait dakwaan kedua, ya. Bahwa dalam dakwaan kedua pada pokoknya terdakwa ini tidak didakwa melakukan tindakan percobaan pembunuhan. Jika kita kemudian menganalisis unsur-unsur yang termaktub, yang pertama unsur barang siapa. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara akuo, maka orang yang dimaksud di sini adalah terdakwa Nasir Bilal Sinaga, sehingga unsur barang siapa terpenuhi. Kemudian jika kita mengaitkan unsur yang sengaja, dalam doktrin ada 3 bentuk kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud, sebagai kepastian, dan sebagai kemungkinan. Bahwa fakta telah terungkap ini pelaku mengaku telah mempersiapkan rencananya setelah mengetahui korban dirawat di rumah sakit dengan cara memilih penangkapan medis dan sama seperti perawat sehingga saat masuk tanpa ada yang mengetahui. Kemudian unsur merampas milik orang lain. Sebagaimana fakta yang telah terungkap, jadinya unsur merampas milik orang lain ini dalam kemudian karena berdasarkan fakta yang terungkap, sebagaimana yang juga disampaikan oleh dan saudara Nasir Bilal Sinaga, jadinya hanyalah berniat untuk merencanakan terhadap korban semata yang pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Dalam hal ini dikarenakan hingga kepada korban karena dia khawatir akan melakukan pengakuan, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya unsur merampas orang lain ini adalah memiliki bukti yang jelas dan juga bukti yang akurat, dan dapat kita katakan dia bukti dalam peristiwa yang terjadi oleh terdakwa. Dikarenakan tidak semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh pasal yang KUHP terbukti, maka terdakwa seharusnya memang harus dibebaskan dari dakwaan, terutama terkait dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu percobaan pembunuhan. Yang berikutnya adalah terkait dengan kondisi objektif terdakwa. Bahwa terlepas dari teknik normatif hukum yang telah diuraikan oleh kami, maka perlu kiranya kita sampaikan pula kondisi objektif terdakwa. Yang pertama, terdakwa boleh karena itu. Yang kedua, terdakwa tidak terbukti bersalah dan alternatif kedua, percobaan pembunuhan. Yang ketiga, terdakwa berlaku sopan di persidangan. Dan yang keempat, terdakwa tidak memiliki persidangan dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, menjadi satu yang mulia, jaksa penuntut umum serta para hadirin pemilih sidang ataupun sidang yang kami muliakan, berdasarkan uraian sebagaimana yang kami sampaikan, maka kami penasihat hukum memeriksa mengadili perkara akuo ini akan kemudian menjadi pertimbangan atas putusan nanti yang akan dilakukan. Dengan beberapa permohonan kami, yang pertama, mengubahkan terdakwa Nasir Bilal Sinaga dari dakwaan alternatif atau setidak-tidaknya memohon kepada ketua pengadilan di dalam kesempatan dari saksi memeriksa dan perkara akuo untuk melepaskan terdakwa dari segala macam hukumnya. Yang kedua, memulihkan hak terdakwa Nasir Bilal Sinaga dalam kemampuan berbuka harkat dan martabatnya. Dan yang ketiga, mengembalikan biaya perkara kepada negara atau apabila majelis hakim berkenan, maka kami memohon untuk putusan yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Siapa membuat kami sampaikan atas pertemuan atau pengadilan kesempatan majelis hakim memeriksa dan mengambil perkara akuo kemudian berdasar dalam masa umum. Terima kasih penasihat hukum. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah tetap dengan tuntutannya? Seperti yang dikatakan pada tuntutan. Bagaimana penasihat hukum, apakah tetap dengan tuntutannya? Baik, ada pembacaan maka hakim mengetahui
selama 7 hari untuk menyusun putusan akhir. Selama 7 hari apakah jaksa penuntut umum apakah serta selain Saat kalau kembali Panitra 7 hari dari hari ini apakah akan apa? Pada kasusnya tanggal 9 November 2021 yang mulia, Apakah kesempatan hari Minggu akan bisa? tidak ada. Baik. Nah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa 9 November. Dalam agenda putusan diperintahkan kepada pihak terdakwa, pihak penasihat hukum, pihak penuntut umum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditunda. Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk hadir. Pada hari ini, Senin 9 November 2021, sidang perkara nomor 01/B/2021 Jakarta Selatan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, harap menertibkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 1/IP/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nasirawan Sinaga pada hari ini Selasa 9 Oktober 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan hadirkan saudara terdakwa kembali. kejaksaan bahwa mereka saudara-saudara Terima kasih jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah Anda siap dengan putusan? Ya, apakah siap? Sehat yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Siap. Bagaimana jaksa penuntut umum? Siap dengan putusan ini? Baik, untuk para pihak untuk mendengarkan secara bersama putusan akhir yang kami bacakan oleh majelis hakim. Untuk para penuntut umum, jaksa penuntut umum baik terdakwa untuk mendengarkan secara bersama. Putusan nomor 12/PP/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Nasirawan Sinaga, tempat lahir Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, umur dan tanggal lahir 21 tahun, Barus 4 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto nomor
31 Mampang Perapatan Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan pengusaha, pendidikan S1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2021. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh yang pertama, penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021. Kedua, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021. Tiga, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021. 4. Penuntut umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021. 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021. 6. Perpanjangan kedua oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Saudari Firdina Laude Ahmad SHMHum, advokat atau penasehat dan konsultan hukum berkantor di Partner Pengalaman di Jalan Suryalaya 18 nomor 23 Kelurahan Cijakura, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor register perkara 1/PP 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2021. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca yang pertama, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 53/PP/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan majelis hakim. 2. Penetapan majelis hakim nomor perkara 1/PP/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2021 tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencobaan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP pidana dan pasal 53 junto pasal 338 KUH pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun di rumah dan sebelumnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara. Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan secara tertulis memohon hukuman yang seringan-ringannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum dengan surat tuntutan nomor register perkara 1/PP/2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Agustus 2021 dengan uraian sebagai berikut. Baik. Dakwaan ke-1. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh
seorang wanita bersetubuh dengan di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kedua, baik. Atas hal tersebut, terdakwa Nasiruddin terbukti dan secara nyata dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP, diancam dengan hukuman 5 tahun penjara dalam hal ini berdiri sendiri. Baik, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut. 1. Saksi ahli Atifah Ramadhani di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Pertama, bahwa benar saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa dan juga korban. 2. Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan korban. Yang kedua, saksi Siti Zahro di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi diharapkan dalam persidangan berkaitan dengan masalah pemerkosaan, baik saksi merupakan suatu petugas kebersihan yang tidak sengaja meninggalkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Menimbang bahwa persidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa mengajukan saksi yang tidak dapat diterima keterangannya kemarin. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti dan barang bukti sebagai berikut. 1. Alat bukti visum. 2. Barang bukti yang disita dalam pidana tersebut, yakni 1 buah celana dalam dan 1 buah busana dengan style ini yang bekas percikan sperma terdakwa, sebuah bilah kain ukuran 30 cm, 1 unit handphone Samsung A11 A11, 1 buah pisau ukuran medium dengan panjang 15 cm, 1 pasang sepatu gil, sepasang tas yang besi dompet, ATM, dan perlengkapan kosmetik. Dalam perkara ini telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan serta setelah dinyatakan sendiri-sendiri satu persatu. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Selanjutnya, setelah mendengar pembelaan terhadap dan seterusnya,
Udah. Tadi kan udah. Pertimbangannya udah. Kan tadi mau dibaca. Tadi Tadi aku baca. Masih banyak pertimbangan. pertimbangannya. Menimbang setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa dapat jaksa penuntut umum terhadap Nasir Wirawan Sinaga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP, bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya ya kalau tapi itu kan udah dibaca sama si PA ya tinggal yang jangan kena atas bawah jaksa dengan usul 128 maka akhir Ada unsurnya, unsur ini dua unsur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan unsur-unsur dari pasal 285 junto pasal 55 ayat 1 ayat 1 ke 1 KUHP pidana dan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 338 KUH pidana tersebut di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa serta alat bukti. Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena tidak diketemukan alasan-alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan. Jadi kan di buku itu yang itu kan tadi yang dibacakan menurut jaksa, kalau menurut tadi unsur yang terpenuhi apa aja itu yang dibacakan sebenarnya tadi yang dibacakan tadi Pak menurut kasih doang di atas jadi makanya kita adanya unsur apa orang siapa siapa kamu bacakan dulu barang siapa oh ini Pak. Baik, akan lanjutkan dengan tim anggota. Menimbang bahwa setelah menemukan fakta nyata dan fakta yuridis yang tidak dikemukakan di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan penuntut umum yang terdakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan ke-1 pasal 285 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dakwaan kedua pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum diikuti dengan bentuk dakwaan kumulatif, yang majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ke-1 penuntut umum tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut dan yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Satu, barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pandangan kita undang-undang hukum pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang, perorangan maupun saksi. 2. Hukum yang diwakili oleh person atau menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendapat kemampuan bertanggung jawab. Yang berdasarkan ketentuan pada pasal 44 ayat 1 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu bertanggung jawab perbuatan yang dilakukan adalah orang-orang sehat akal pikirannya. Menimbang yang menjadi subjek hukum yang diajukan persidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang, yaitu seorang terdakwa yang bernama Nasir Wirawan Sinaga sesuai dengan identitasnya dalam dakwaan, dan terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa yang terhadapkan ke muka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa yang identitasnya tercantum dalam surat kuasa
kuasa penuntut umum dalam perkara Aqua adalah benar dan bukan orang lain daripada sehingga tidak terjadi error impersonal. Menimbang bahwa dari pengamatan majelis hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam pengakuan dan juga ditinjau dari segi umur, terdakwa juga dapat dikategorikan telah dewasa, yang mengindikasikan bahwa terdakwa secara subjektif sudah dapat menjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta tidak berada di bawah pengakuan dan jika ditinjau dari segi umur, terdakwa sudah dapat dikategorikan telah dewasa, yang mengindikasi bahwa terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukan serta konsekuensi yang perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi. Secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan surat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah memperkosa korban pada hari 1 tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 3.20 WIB di Jalan Gatot Subroto nomor 31 Mampang Perapatan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pemerkosaan. Menimbang bahwa fakta yang terungkap tersebut di atas telah dijelaskan perbuatan terdakwa dengan secara kekerasan atau ancaman kekerasan dihukumi saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa, menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka majelis hakim selanjutnya membuktikan dakwaan kedua penuntut umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Barang siapa dan percobaan pembunuhan. Barang siapa menimbang bahwa unsur ini sama dengan unsur barang siapa dengan dakwaan sebelumnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Percobaan pembunuhan menimbang bahwa unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan, yaitu dengan sebagai berikut. 1. Adanya niat atau kehendak dari pelaku. 2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat. 3. Pelaksanaan jadi selesai semata-mata menggunakan kehendak dari pelaku. Menimbang dan seterusnya. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata karena kehendak dari pelaku. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dokter yang merawat korban PA setelah bukti bahwa penyamaran antara mencuri pakaian yang merawat dan berusaha memasuki ruang rawat PA. Terdakwa kemudian tidak dicurigai oleh siapapun akhirnya bisa masuk pada ruang perawat PA. Terdakwa kemudian merusak ruang oksigen PA dengan cara mengunjunginya dengan benda tajam atau pisau. PA yang terancam waktu itu menemukan tombol bantuan. Hal ini tentunya membuat Tandu takut dan kemudian keluar dari rumah sakit. Dengan demikian unsur pelaksanaan tidak selesai. Kata-kata pelaksanaan kehendak dari pelaku telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Baik, selanjutnya pelaksanaan tidak selesai serta merta dan karena tidak sudah berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dokter yang merawat korban PA serta bukti bahwa benar terdakwa telah melakukan penyamaran secara PA di ruang perawat dan berusaha memasuki ruangan perawat dari korban. Terdakwa yang waktu ini tidak dicurigai oleh siapapun, akhirnya bisa masuk ke dalam ruangan PA. Terdakwa kemudian merusak saluran oksigen PA dan dengan cara membunuhnya dengan benda tajam atau pisau. PA yang terancam waktu ini menggunakan pembunuhan perempuan, saat ini dengan tentunya yang membuat dan segera setelah terdakwa dan kemudian keluar dari ruangan dan lari dari rumah sakit. Dengan demikian, unsur pelaksanaan tidak selesai serta merta karena tidak sendiri telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan unsur pasal 285 pasal 55 ayat 1 ayat KUHP pidana dan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 338 KUHP pidana tersebut di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi ahli dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang disampaikan oleh hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur dan dakwaan penuntut umum tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti secara nyata dan sah meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak ditemukannya alasan pasal pembenaran maupun pemaaf
dari dan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah terhadap tindakan pidana yang telah dilakukan, yaitu pemerkosaan dan pembunuhan berencana dengan pemberatan. Menimbang bahwa dengan terpenuhnya semua unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum, maka haruslah dinyatakan bahwa dakwaan terhadap penuntut umum yang telah terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa apabila pidana yang ditentukan lebih lama daripada tahanan yang dijalankan terdakwa, maka menurut ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP didapati alasan yang cukup bahwa penahanan terdakwa tetap dipertahankan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP atau pasal 330 KUHP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangi seluruh dari pidana yang dilakukan. Kemudian menimbang oleh karena terdakwa dipidanakan menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat 1 KUHP serta sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibantu untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan oleh pengakuan berikut. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menentukan pidana kepada terdakwa, menurut ketentuan pasal 192 ayat 1 F terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal memberatkan dan hal ini. Pertama, hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, kemudian tidak terpuji dan tidak masyarakat. Kedua, melakukan percobaan pembunuhan. Ada pun hal yang meringankan kepada terdakwa. Pertama, terdakwa bersikap sopan, kemudian menyesal dan mengakui terus terang terhadap perbuatannya sehingga memperlancar pada persidangan. Seterusnya, terdakwa belum pernah dihukum, mengingat dan memperhatikan pasal 285 junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan pasal 338 ayat 1 ke 4 KUHP pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan dan bersangkutan. Selanjutnya, silakan kepada Baik. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan percobaan pembunuhan dengan pemberatan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidananya yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti dan alat bukti disita untuk dimusnahkan. 6. Menempatkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1. Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh kami Ahmad Taufik SHMH selaku Hakim Ketua, Iskandewati SHMH dan Sukma Wijaya Hasibuan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan yang telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Saudari Nur Fadilah Rizky Nasution SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Sukma Wijaya Hasibuan SHMH dan Rizky Kurniadi Nurdin SH sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta di hadapan terdakwa dan penasehat hukumnya. Hakim Ketua tanda tangani. Baik, baik, karena putusan sudah dibacakan, maka pihak terdakwa tetap akan harus menjalani masa tahanan sebelum bisa
Baik, putusan akhir sudah dibacakan. Apabila terdakwa tidak terima dengan putusan majelis hakim, bisa mengajukan banding kepada pengadilan yang berwenang. Mana jaksa penuntut untuk mengeluarkan pada tugas penjelasan bahwa kembali terdakwa saya keluar dari persidangan. Baiklah, putusan akhir sudah dibacakan, maka sidang hari ini dianggap selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang